Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa khairil anam. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sadaqallahu al-'azim. Wa sadaqa rasulul karim wa man ala syahidin syahid. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kedatangan kita, tujuan kita yakni melaksanakan ibadah kepada Allah, pendekatan diri kita kepada Allah agar senantiasa apa yang kita lakukan insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang sama-sama saya muliakan, pada kesempatan ini insya Allah pada doha beberapa minggu yang lalu yang itu batu keki tentang persoalan kebersihan dalam rangka menopang salat kita agar senantiasa insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini Yeko memancing ini, kemudian Yero dibagi memancing di Bantoni. Insya Allah berdini mencari lebih Allah Ta'ala. Apa yang kita lakukan insya Allah diterima. Jadi yang biasa berrevolusi yang itu persoalan kebersihan, ya, pancingnya kita yang dipakai pancing yang itu air, kemudian bisa dengan tanah, ya, atau debu yang istilahnya adalah tayamum, ya. Jadi apa bolehnya sampai ini wadini ribabuli nasabari ribukai nasabari ini yang dipakai begini yang itu baik. Kemudian kalau tidak bisa memakai debu yakni tayamum, ya. Kalau istilah wudu. Begitu pula kalau kita memerlukan mandi wajib dengan air, begitu pula debu bisa dengan tayamum. Yang menjadi masalah Yerowewe dipakai mendukurwa ada air bersih untuk alihina dunia wadito dipakai memperaci, ya. Artinya Yerowewe mempancing wadi dipakai menjadi wadi dipakai cermek, ya. Tapi ada kalanya tidak dipakai, termasuk air mustamal, air mustamal
jadi rumah ini baru hati-hati. Nah, maka dikokai kalau bukan melalui keran seromi apa mega kiri teman ini kumajir ini melalui timba, tetapi jadi serokan biasanya untuk jadi serokan koseroke ya mana di sero kenapa jadi kenapa ya ya kumakpiro carana ngesana pahuli resmi ini berarti kondisi na Imam Syafi'i mustamal wa infrafaki. Jadi nanti jangankan jadi terserokan di bawah jadi, tapi tiba-tiba ya udah dipakai tak pasti di seru itu menurut Imam Syafi'i bebas saja ini bebas ini kecuali bernilai sejadi tetapi ukurannya sampai 2 kolam bahasanya kalau bumi bisa langsung tangan ini namun malu disuaikan misalnya bagian yang kiri sebelum baik, tapi nanti mana tidak bergerak dapat apa? Kenapa? Karena air banyak. Dia pada kosero atau ke ember tidak boleh. Yang dibolehkan langsung tangan adalah ukuran 2 kolam. Ya ukuran 2 kolam. Ada yang mengatakan ukurannya 1 kolam, ada siku sakana, 2 siku persegi, artinya 1 segi 2, jadi 2 kali 4. Kemudian dalamnya juga begitu ukuran menurut sebagian pendapat itu 2 kolam. Ya kok gak ngerti dong, buat ini langsung jadi malah ia muako ember dan malah kemudian di diri ikut jadi nampak bisa jadi tapi tak pasti kok mau serupa itu namanya air mustamal di nama kalau cara menjadi kumakukan cara menjadi di dari tadi ini bina dari ini sebab cara menggunakan air tidak sesuai dengan peraturan cara berwudu. Jadi memang harus hati-hati. Jadi kemana lagi sero kenapa di diri kok jadi kenapa di sero jadi hati-hati jangan terbagi atau iro tidak bisa mereka taman seru itu dia mau kemarin dimana berarti di nama kalau cara menjemai dan mati kagak sendiri lebih kenapa serokan langsung serokan itu tidak sah ini menurut Imam Syafi'i apa ini jangankan jadi langsung tak pasti dibawa menurut Imam Syafi'i tidak sah. Jadi harus hati-hati. Yeko malah kita ini risik orang makurawe. Kemudian daripada itu, yeko makin ini sini, yeko makin itu bisa jadi dulu. Yero ini bisa jadi dalam arti kata menjaga. Siapa tahu engkau pun ada karawa meroda atau sebagainya sehingga bisa dulu. Ya nama bisa dulu. Apa? Ya kau macam ini kan termasuk disebut jadi yang kesiku termasuk jadi
Padahal boleh disay maka mage yerolo masapu lebih riolo dibersihkan. Lebih riolo dibersihkan. Jadi itu bisa dulu bisa. Iya. Bisa dulu dari ini apa? Kaki masapu. Ya. Kemudian jadi selagi dari rumah ini lebih awal bisa punya dia ada sebisaan. Kenapa dicuci? Disebabkan siapa tahu engkau berada dari rumah lain marota. Ya. Padahal bisa menjadi kan termasuk yang jadi disebutkan kesimpulan termasuk ini. Ya. Maka ini bisa maka itu penyebabnya siapa tahu apa jadi dengan karawan dicuci dulu, siapa tahu ada kotor atau najis yang memungkinkan dibuka dengan air itu. Ya. Kemudian rumah ini bisa berubah. Ya. Ketika waktu naruh bisa berubah, konironnya nih. Tapi kalau tuh pendapat lain, maka dapat menjadi namanya anatomia. Kenapa? Nah, pakai bukan yang ini, sehingga nasib murid itu ya pernah dengar untuk kematian. Nah, itu pendapat sebagian. Tapi menurut Imam Syafi'i, ya Imam Syafi'i, apalagi kita di sini mayoritas pendapat Imam Syafi'i. Maka ketika waktu dari sana berupaya kodir umur bakal tepat niat nawaitu wudu al-rafil hadasil asghari lillahi ta'ala, bisa juga fardhan lillahi ta'ala. Kemudian yang di sana berupaya yang sendiri rupa jadi mapamula yang natui al-kesalan natui gemel dia semana lupa. Waktu kau itu sebatas aku sampingi, cuy, kayak kecil-kecil cuy, batasnya itu, ya, batasnya, ya. Kalau di bawah sampai ini, ya, usahakan jadi sabun, ya, nanti perlu, ya, anjuran dari hutan. Kalau berwudu, Imam Syafi'i menganjurkan sunnah 3 kali berulang. Kata tapi kalau tu pendapat ulama maka puji jempoh kau nasara malam ini. Iya. Jadi Imam Syafi'i nak kalau pakai kata siapa tahu masih ada yang tidak kena sehingga dia sunnahkan sampai 3 kali. Iya. Oke. Ya lupa. Kemudian yeko jadi sampai batas siku ini. Tapi dikhawatirkan kakak di bawah yang disapu siapa tahu engkau yang paling mungkin untuk menjaga dalam arti kata kehati-hatian. Ya, yang wajib dikira kehati-hatian. Ya, disapu di bawah wajib jadi. Tapi makanya angkanya saya ini, tapi dengan agak-agak dibanding iya. Nah, sampai 3 kali juga, ya, sampai 3 kali. Kemudian selanjutnya agar tersini sembuh, kufur siapa jadi, uluh. Jadi maka Imam Syafi'i asalkan akan gue bahkan maka dari urutan atau penderitaan maka kalau rambutnya panjang tetapi tidak melewati
Telinga ini di batasnya telinga ini di bawah sekali panjang tapi sampai di sini, maka dia kumalampe aku disambung melalui bisa mewakili kepala. Rambut itu bisa mewakili kepala. Dia nama Imam Malik bisa masalah waktu pun dia di Malik sih, iya. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak, bagaimana pendapat Imam Syafi'i? Menyambung kepala dalam arti kata kalau panjang rambut bisa rambut itu mewakili kepala, iya, mewakili kepala. Jadi dia namanya kepala, iya. Atau di sini boleh itu mewakili kepala. Pada saya kepala yang dia main nanti pola rambut, iya. Tetapi makanya Imam Syafi'i rambut bisa mewakili kepala, ya. Nah, kemudian sesudah itu telinga, ya, telinga. Oh, telinga sebenarnya hanya sunnah, ya. Jadi tidak apa-apa ini telinga di pertama tabir jadi tidak boleh apa diputar, ya. Kemudian kaki dan sampai mata kaki. Tetapi usahakan maka yakin kan aji teman itu lade siapun kopi perlu disalah-salah ya, supaya kita siapa tahu berapa tentang pertolongan dan di negara itu berarti tidak sah begitu. Jadi memungkinkan kondisi ini dibanciri jadikan supaya berdiri bisa saja bisa usaha berwala-wala aji kami ini, ya. Ataukah ada kotoran-kotoran yang bisa menghalang, misalnya yang mana tinggi yang keperluan ini yang pura cuma perkembangan kesesina madapi nama jadi kita ditampilkan berarti di sendiri jadi harus buka itu kehadirannya itu dunia ya perlu ini maka yang mana termasuk tangan termasuk wajah termasuk kaki siapa tahu ada. Ya, jadi rumah jadi kita siapa tahu engkau adalah yang menghadapi melutup. Jadi bukan bisa berarti terhalang, berarti tidak kena. Ya, jadi pernah dipakai sini cara tak menjadi kemudian air hati-hati maka sabangka tu wai mapancing alena dan dia mapancing tu lebih alena tapi engkau tu wai mapancing alena tetapi dia nape pancing lebih alena dalam arti kata mapancing dia boleh tapi dia lebih dipakai jadi mapancing dia boleh tapi dia lebih dipakai cemen perlu ya. Tapi buat ini pakai masuk, buat ini pakai minum dan lain sebagainya. Tapi minum ini dipakai menjadi makan termasuk yang sudah diwarnai, kemudian sudah dipanas. Nih ada warna-warna dan sementara habis dipanas masih panas. Itu termasuk di diri bagi untuk berwudu. Banyak air yang bersih tapi tidak bisa dipakai membersihkan dalam arti kata dengan dipakai menjadi sama halnya air kelapa bersih tapi tidak dipakai menjadi siapa tahu kalau makan minggu malam pun kalau pernah nadi negara kita ini mana ini tidak boleh ini di nomor ini bisa kalau mereka pada pukul di pantai yang banyak kena kalau kawan jadi bawah ini wajib maka airnya sebut air bersih untuk dirinya tetapi tidak membersihkan selain daripada diri
Jadi harus hati-hati di dalam menjalankan perintah Allah melalui guru dulu. Ya. Jadi jadi kalau iman jadi langsung dengan tangan, tidak melalui keran, ajak melalui timba atau ember, boleh langsung tangan, tetapi air ukuran 2 bola ke atas. Ataukah air berjalan, malah begini, misalnya sawah biasa, tapi begitu total jadi tadi lain, boleh saja, nih boleh langsung tangan, nih, nah begitu. Jadi kira-kira sampai di sini, siapa tahu ada bapak-bapak yang ada mau bertanya persoalan wudu boleh, siapa tahu ada. Iya, bagaimana orang pakai tato, Ustaz? Yang benar tato pakai kan? Iya. Ini persoalan tato itu terhalang, terhalang. Jadi sebaiknya itu dibuka. Jadi untuk manjin di tato, nah itu tidak sampai. Padahal orang penanci bebas saja ini. Ya, jadi dengan cara orang yang punya tato itu harus dilaser, dibuka, harus dibuka. Iya, di kota kita makan ini masih lagi makan. Iya, ini. Jadi itu tato menghalangi wudu. Kalau yang semua istilah lagi benar-benar ini kira-kira perlu jadi itu kata orang. Tapi kalau nanti wajib melakukan, ya tidak termasuk mengeluarkan banyak alis di tato. Kalau alisnya itu bisa barangkali bisa terbuka, kalau bisa saja. Tidak ada yang ditato. Ya, tapi ada juga ditato. Ya. Itu dilarang. Memang haram itu melalui tato diharamkan oleh Allah. Bukan saja laki-laki. Bukan saja laki-laki. Itu perempuan yang tato itu menyentuh alisnya. Artinya dia patenkan. Apalagi itu diharamkan oleh Allah. Iya. Jadi alis yang ditato artinya sudah paten, itu termasuk larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi kalau itu termasuk terhalang. Iya. Jadi hati-hati Pak. Nabi dihiro, pergi hati-hati. Iya. Jika magasih dia dihiro, baru kita melangkah kepada salat. Salat itu adalah utama ibadah, langsung ibadah. Jika mengeluar dari diri hati-hati segala sesuatu yang bisa membatalkan wudu, dan tidak saja wudu harus kita jaga. Kemudian melangkah kepada salat tanpa diberi, ya, diberi ciri sebenarnya mengeluar jiri. Nah, jadi pertama-tama itu memang harus wudu dijaga baik-baik, karena ini mah yang mengantarkan untuk sahnya salat. Iya, ini hati-hati Pak. Iya. Khususnya ini kembali melihat pakaian, maka itu pakaian. Siapa tahu pernah kencing. Benturannya kencing tabasin pakaian dari bahan sampahnya. Segini tapi pakaian kotor, itu juga tidak sah salat lagi. Iya, mereka kan tidak sah lagi salat. Iya. Jadi memang hati-hati. Apalagi ibadah yang utama adalah salat. Jadi yang mengantarkan salat adalah wudu. Wudu itu tadi jaga baik-baik. Iya. Siapa tahu masih ada? Iya. Tambah lagi. Iya. Ini masalah sholat. Iya. Biasanya kalau di masjid rata-rata setelah sholat wajib, sholat
sholat sunnah. Iya. Dan jadi permasalahan begini, anggap saya pernah mengalami setelah sholat wajib, saya sholat sunnah, baru saya berdiri tiba-tiba ada orang dari belakang langsung dia ke belakang. Iya. Jadi waktu saya bingung, 9 orang di belakang saya ini mau ikut makmum, Iya. saya sholat sunnah. Iya. Jadi waktu itu saya berpikir apa boleh buat. Saya lanjutkan waktu duhur itu saya 4 rakaat. Jadi saya kayaknya salat wajib. Iya. Jadi masuk 47 wajib nanti. Nah saya sundahkan, tapi saya teruskan 4 rakaat. Pertanyaan pertama ya. Kedua, salami lagi. Saya rubah lagi sambil 2 rakaat saja. Pesan hiwang gak masuk pembagi Cina melanjutkan 2 rakaat. Jadi pertanyaan saya, ya mana sebenarnya yang harus dilakukan itu? Apakah saya teruskan 4 rakaat atau 2 rakaat? Kan itu sangat sunat ini. Nah begini, harus ada isyarat sebenarnya. Harus ada isyarat. Misalnya ada orang yang mau salam, ada orang yang mau salam. Kalau dia ngerti, kalau ngerti, harus ada isyarat bahwa saya sholat sunnah supaya ngerti. Iya. Bagaimana? Apakah ada isyarat suara? Iya. Dengan cara tidak membatalkan, ya tidak membatalkan salat kita. Dengan kalimat apakah dia takbir atau astagfirullah. Ya. Kalau dia paham, oh ini orang salat sunat. Kalau dia pahami, iya. Kalau dia pahami. Kalau tidak, maka itu yang terjadi tadi. Kita tetap melaksanakan rakaat. Orang yang tadinya ngerti hanya ikut, sekalipun sunnah, maka dia wajib niatnya wajib, tetap dia lakukan setelah dia tidak salah. Boleh. Maka itu saya bilang tadi. Kalau pertama saya bingung, saya 4 rakaat, biar dia ikut. Dia 2 rakaat saja. Iya, keduanya saya laksanakan 2 rakaat. Jadi saya salam dia lanjutkan. Jadi orang itu dia bisa ikut sebenarnya, belum bisa. Jadi dalam keadaan tidak tahu. Ada apa? Jadi yang 2 rakaat saja kita laksanakan. Ya 2 rakaat saja. Itu. Ada pun orang yang ikut itu memang dalam rakaat, dia lanjutkan 2 rakaat. Boleh lanjutkan. Boleh. Artinya sekalipun dia tahu oh ini salat sunnah, dia akan saya mampu kepadanya. Ya, justru itu kalau salat sunnah, usahakan jangan hanya Fatihah. Al-Fatihah pun tutupi setiap salat sunnah. Jangan sampai. Iya, siapa tahu ada. Iya, siapa tahu ada orang yang mau ikut, maka sekalipun dia cepat, tapi tak sunnah boleh saja. Iya, iya. Jadi saya kembali soal hati-hati. Ya Rasul pajangin diharapkan khusyuk. Apa biasa masa pajaki sebelum pergi sholat engkau disampah tapi dilutui. Tiba-tiba sholat, di sholatnya dia ingat, oh saya simpan di sini. Berarti sholatnya ada rakaat dia tidak khusyuk. Ataukah memang sejak dari awal dia ingat itu yang dicari sehingga sholatnya kosong, sembahyangnya kosong. Nah, diharapkan itu sholat adalah khusyuk. Kalau tidak bisa khusyuk mulai dari awal sampai terakhir, minimal pada takbir adalah khusyuk, betul-betul mengingat Allah pada waktu takbiratul ihram. Tetapi sangat-sangat diharapkan kekhusyukan dalam sholat. Itu cara mengantar kita khusyuk di melayang-layang peringkarangi, di nenggarangi saliman, di nenggarangi dengan syarat berusaha maksimal mungkin memahami apa yang dibaca. Justru itu namun agak senang bahasa Fatihah, usahakan tahu artinya. Ketika kita baca mulai Bismillahirrahmanirrahim, itu dalam hati dengan menyebut nama Allah
meresapi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, ya, artinya jadi minimal kita pelajari mengetahui arti suatu Fatihah. Ya. Kemudian untuk menambah kehusukan kita, lepeni iman ini saja. Apakah baca iman ini? Jangan sama sekali membaca Fatihah. Fatihah apa iman ditelusuri, artinya diresapi. Yang kubur ini maka iman wal qauli amin. Nah, bagi Al-Fatihah telusuri kemana? Justru kalau kita mau khusyuk, iman harus bijaksana. Dalam arti kata bijaksana, kalau itu Fatihah ada tanpa cancangi penghubung. Tanya kenapa imam baca Fatihah dalam rangka mengantarkan khusyuk. Iya, ya Allah, lantuna wallahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mau baca Fatihah, Fatihah kita baca kuat imam itu sih bukan. Nah, justru kebijaksanaan imam supaya memperkuat cinta antara Fatihah dengan surah yang Anda baca. Persilakan dulu membaca surah Al-Fatihah, mau di belakang. Ya. Apa diharapkan supaya khusyuk, mengantarkan salatnya khusyuk. Ya. Jadi minimal itu dihafal surat Al-Fatihah mana, ketika dibaca setiap huruf dirasakan maknanya. Oh, Bakura Lesti itu nama-nama. Iya. Itulah tujuannya kalau mau berjamaah. Kenapa? Yang kalau itu Fatihah, nambah aja si pembuku imani. Kode dia apa itu tuanna? Tinggal ini bawa ini belum tetap punai, galau tetap punai, galau tetap punai. Huruf-huruf setting. Rasakan itu. Kalau tidak tahu artinya, iya, mendengar. Kenapa? Perintah mata. Faidah quri'al Qur'an fastami'u lahu. Nah, baca ini mani Al-Quran ini kali mau ni mana cikgu ini sebentar. Ya. Kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafirun la na'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma na'bud. Rasapi, dengar saja. Kalau tidak tahu artinya, dengar Bapak. Untuk mengantarkan kita khusyuk, tidak melayang pola pemikiran. Nah, sebagian supaya ini diharapkan yang diterima oleh Allah adalah salat yang khusyuk. Jadi ini rupa misalnya rakaat di Allah. Itu rakaat khusyuk berarti 2 rakaat toh melayang-layang. Berarti 2 rakaat mati kosong itu rakaat. Ya, begitu. Tetapi usahakan supaya berisi semua. Ya. Ya. Kemudian untuk tidak mengganggu juga, salat orang berjamaah yang di samping supaya bacaannya jangan kau berdengarkan orang. Cukup kita dengar, mengganggu temui khusyukannya. Nah, jadi itu membaca Fatihah cukup ini demi kalinya. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Cukup dari kita dengar. Yang mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bukan tahu kehusuan orang yang ada di samping kita mengganggu. Iya. Mega mau apa? Mega mau apa ini? Dia marah nanti kok. Iya, jangan kasih. Itu mengganggu kehusuan orang. Iya. Jadi rumah sempajaki ada itu dibaca supaya jangan kedengaran yang ada di samping kita. Pada
ngetor ikan ngabe. Cukup kita dengar. Iya, ya kok ini mikir nama makan itu ini kan tahu. Nama kan yang kali ini. Ya tapi kalau sudah orang bilang, oh ini bukan, tapi dia masih kehusukan orang. Iya. Nah justru itu perlu disampaikan. Maka yang masa panjang kita punya apalagi berjamaah di samping kiri kanan harus kita jaga kehusuan orang. Iya, ini perlu supaya jangan tok mau ditahu. Iya, egois maka tuh lebih mau bicara lebih berbicara. Enggak, karena di jalur mancing mana itu. Iya, justru ini hati-hati. Jadi hati-hati makanya lagi. Iya. Justru itu ada orang yang mengharamkan rokok. Kenapa? Sekalipun sebenarnya tidak haram, makruh, tetapi kenapa? Yang kau lagi matol yang kau kemana masa banyak itu di samping kita mendengar apa mencium baunya. Ini terganggu orang. Iya. Jadi yang kuat kalau ke masjid jangan jual kuat kalau dia dapat tahu masjid enggak mengganggu di samping kita dalam rangka suasana kehusuan salat menjadi tidak lagi khusyuk. Kenapa? Baunya rokok yang menyentuh kita. Nah ini termasuk dia perlu baca nanti sekarang bacaan sambung cuma dia kesambung bacaan teh tidak pakai tunjungi. Nah ini justru ini ya kau baca ki maka dia kasih mau cukup kita dengar. Iya. Berbeda ya kau pernah masa pada masih kiri ya tuh sudah Allah tuh pak buat kesemakan luar biasa. Nah ini banyak macamnya. Jadi itu mengantarkan salat adalah bersih ketika kita salat, menjaga bagaimana terjadi kehusuan pada saat salat. Jadi diusahakan misalnya kumasan pajaki napagi rokok subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana dipahami semua makna itu. Kufaran malaki tuntunan salat Allah tuntunan supaya betul-betul ketika kita membaca subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbil azim wa bihamdihi supaya kita istighfar. Bagi dari rukuk sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ini kita termasuk banyak. Jadi sedang baca Quran. Rabbana ya termasuk banyak dibaca sami Allahu liman hamidah iman dibaca sami Allahu liman hamidah ma'mum boleh sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd baru sujud. Tenang sujud baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dengan meresapi maknanya yang dibaca. Maha suci Allah yang Maha Agung. Masya Allah, tidak bisa melayang pikiran. Kalau mengatasi sujud dibaca sih Rabbil firli warahmatullahi luar biasa doanya. Rabbil firli warahmatullahi luar biasa. Kenapa tidak dibaca? Nah baca mula Pak yang kecil dia masuk banyak. Baca tanpa sunnah. Anak ini mesti satu menit 3 detik. Nah baca bareng-bareng. Wallah nanti bisa, iya nanti sampaikan maka usahakanlah baca. Kita dulu
Iya, aja makanya sampai apa berbaca sampai dia sunnah supaya awet. Iya sampai dia sunnah pati gua atau daripada kurangi. Iya gua makan lo sampai dia sunnah. Wah di mana tempat kalau ini makan lo apa tempat? Itu. Iya. Kemudian kemudian kan masuk pada sunnah. Dia kan baca mana nih akan kan? Wah, ini apa? Dulu apa kebeli kan? Satu menit justru itu salat kalau kayak salat sunnah ya sampai jam baru siapa ada kurang maka ditempelkan nanti salat sunnahnya jadi kalau sampai sunnah macam sampai jam baru setiap gerakan wajib semua iya ini supaya betul-betul sunnah itu bisa digunakan memimpin atau mengajak batik pagi disampaikan perlima dulu malam. Tapi kok supaya sunnah kok akhir lagi paparan kok mana jangan kok saya dia boleh pikir itu apa itu sih apa salah orang itu kan iya jadi tolong supaya perlu supaya sunnah ada tapi tidak akan ya dalam arti kata apa yang dibaca kalau dia masuk pada baru dia kurang masuk pada sunnah ini setiap gerakan supaya betul-betul supaya sunnah itu ini kalau diterima kalau ada salat perlu yang kurang maka dia bilang salat sunnah menimpilkan pengisi yang kosong daripada salat fardu itu. Iya, iya. Justru itu bagusnya kalau salat berjamaah, kapan ada kurang, maka imamnya bertanggung jawab. Iya. Orang itu kan. Iya. Lagi sedikit. Jadi, dia harus banyak fardu materi jalan lagi ya kok kurang ini ada imam yang bertanggung jawab secara keseluruhan itu kesini sebenarnya dari jemaah ya kalau ini kalau kurang maka yang imam bertanggung jawab ya jadi kok para dulu ini mungkin sempat berjamaah iya kenapa? Justru itu fungsinya imam berbiasa. Ya, kenapa? Dia bertanggung jawab seluruh jamaahnya ini. Ibu kurang atau imamnya kayak apa banyak maksudnya justru itu aja. Ya, jadi bapak-bapak Ada sedikit mas. Ya. Bagaimana tentang sujud terakhir? Ya. Apakah bisa dibaca selain subhanallah Allah jadi? Ya, boleh kita tambah misalnya login milau kesehatan boleh tambah situ ya mungkin minta cucu kita di luar ini anggota anak boleh ditambah biaya sujud boleh ya kok ini sama bahasa Arab dari pikir apa ya kalau bisa bahasa Arab ya tapi kalau bisa bahasa Arab boleh ditambah dengan doa bahasa Arab pada akhir sujud ya apota saya mau kasih kelima jadi anak soleh kalau bisa anak cucu saya bisa menjadi hafal Al-Quran hifzil Quran ya nah sama itu hafal Al-Quran ini mereka mampu Al-Quran mereka maju ada yang katakan bidah ya bidah kata karena prinsipnya itu tidak sesuai dengan sholat Rasulullah. Ya pak bidah jangan marah orang ini mereka bidah aja cuma debat-debat saya kira karena waktu sudah masuk mudah-mudahan insyaallah ada berkahnya kepada kita semua terutama saya pribadi saya kira akhir kata Allah yang menyayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.